Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Muhyiddin Amri selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lending, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PSF atas waktunya berkenan menyimak dan juga melihat video presentasi dari kami, yaitu kelompok 10. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Diki Wahyu Darmanto dengan NIM 4022000135. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Dika Yulianto Bagus Nugroho dengan NIM 4022000136. Pada kesempatan kali ini, kami selaku dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai praktik pencatatan akuntansi penyaluran dana musyarakah. Definisi dari akad musyarakah dalam IAI PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad bersama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan untuk kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dalam alur untuk yang kedua, poin kedua, alur transaksi musyarakah. Teman-teman bisa melihat bahwa itu alur dari transaksi musyarakah yang pertama negosiasi dan akad musyarakah itu dari bank syariah atau sebagai mitra pasif dan juga nasabah sebagai mitra aktif. Yang kedua ada pelaksanaan usaha produktif. Yang ketiga membagi hasil usaha. Membagi hasil usaha tersebut didasarkan pada keuntungan yaitu tujuan hibah, kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal. Untuk yang poin keempat menerima porsi laba dan juga menerima laba. Dan terakhir alur transaksi musyarakah ada menerima kembalian modal. Teknis perhitungan dan penjualan transaksi musyarakah. Asumsikan bahwa Bu Deswal menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi dengan Bank Muamalat pada tanggal 2 Februari dengan skema sebagai berikut. Nilai proyek senilai 80 juta rupiah, kontribusi bank senilai 60 juta rupiah atau pembayaran tahap pertama senilai 35 juta rupiah dilakukan tanggal 12 Februari dan sebesar 25 juta rupiah pada tanggal 2 Maret. Selanjutnya kontribusi Budeswal senilai 20 juta rupiah. Terus untuk nisbah bagi hasilnya Budeswal menerima 75% dan bank menerima 25%. Dalam biaya administrasi senilai 600 ribu rupiah atau 1% dari pembiayaan bank. Untuk bagi hasilnya laba bruto untuk skema pelaporan dan pembayaran porsi bank 20 XA setiap 3 bulan pada 2 Mei dan 2 Agustus. Untuk skema pelunasan pokok musyarakah permanen akan berakhir tanggal 2 Agustus 2020 XA. Dalam penjualan transaksi musyarakah saat akad disepakati tanggal 2 Februari nilai 60 juta rupiah, yaitu pos lawan komitmen administrasi pembayaran. Kredit 60 juta rupiah, yaitu kewajiban komitmen administrasi pembiayaan. Dalam rekening Budeswal masuk ke dalam debit senilai 600 ribu rupiah. Untuk pendapatan administrasi masuk ke dalam kredit senilai 600 ribu rupiah. Saat penyerahan investasi oleh bank kepada nasabah, dalam kasus di atas misalkan pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar 35 juta rupiah ke rekening Budeswal sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta rupiah. Dalam penjualannya tanggal 12 Februari investasi musyarakah masuk ke dalam debit senilai 35 juta rupiah. Terus untuk rekening nasabah masuk ke dalam kredit senilai 35 juta rupiah. Dalam kewajiban komitmen administrasi pembiayaan masuk ke dalam debit senilai 35 juta rupiah. Untuk lawan komitmen administrasi pembiayaan masuk ke dalam kredit senilai 35 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret untuk rekeningnya
pada investasi musyarakah masuk ke dalam debit senilai 25 juta rupiah, rekening nasabah masuk ke dalam kredit senilai 25 juta rupiah, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan masuk ke dalam debit senilai 25 juta rupiah, untuk pos lawan komitmen administrasi pembiayaan masuk ke dalam kredit senilai 25 juta rupiah. Untuk selanjutnya, saat penerimaan bagian bank, asumsikan bahwa dari hasil usaha tersebut Boswell memperoleh laba bruto pada 2 Mei dan 2 Agustus sebesar 40 juta dan 16 juta. Namun Boswell baru membayar bagi hasil dari bulan kedua pada tanggal 2 Agustus, maka pencatatannya sebagai berikut. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan penerimaan bagi hasil. Pada tanggal 2 Mei, rekening nasabah masuk ke dalam debit senilai Rp3.500.000 atau 25% dikali 40 juta. Untuk pendapatan bagi hasil musyarakah masuk ke dalam kredit senilai Rp3.500.000. Selanjutnya, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Tanggal 12 Agustus, tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah masuk ke dalam debit senilai Rp4.000.000. Untuk pendapatan musyarakah masuk ke dalam kredit senilai Rp4.000.000. Untuk rekening nasabah masuk ke dalam debit senilai Rp4.000.000. Untuk tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah masuk ke dalam kredit senilai Rp4.000.000. Dalam akad berakhir itu dikatakan jika nasabah mampu mengembalikan modal bank. Maka untuk pencatatannya sebagai berikut. Tanggal 2 Agustus, rekening nasabah masuk ke dalam debit senilai Rp60 juta. Untuk investasi musyarakah masuk ke dalam kredit senilai Rp60 juta. Dan apabila nasabah gagal membayarnya, maka dicatat sebagai berikut. Pada tanggal 2 Agustus, investasi musyarakah jatuh tempo senilai Rp60 juta. Investasi musyarakah masuk ke dalam kredit senilai Rp60 juta. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Diki Wahyu Darmanto. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dika. Jika di kemudian hari nasabah mampu membayar, maka pencatatannya adalah tanggal 2 Agustus debit rekening nasabah senilai 60 juta, kemudian piutang investasi musyarakah jatuh tempo di kredit senilai 60 juta. Selanjutnya ada investasi musyarakah dengan menggunakan aset non-cash. Dalam kasus PT UHR di atas, misalkan pembayaran tahap pertama tanggal 12 Februari 2000 XA dilakukan dalam bentuk aset non-cash. Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi Budeswol. Aset non-cash tersebut memiliki nilai wajar Rp35 juta. Berdasarkan catatan bank, peralatan bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku Rp34.100.000 atau harga perolehan Rp34.500.000 dan akumulasi penyusutan Rp400.000. Maka jurnalnya pada tanggal 2 Maret investasi musyarakah didebit senilai Rp35 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kredit senilai Rp400.000. Aset non-cash debit senilai Rp34.500.000 dan keuntungan tangguhan di kredit senilai Rp900.000. Penyerahan investasi musyarakah berupa aset non-cash dengan nilai wajar lebih tinggi dibanding nilai buku. Misalkan pada kasus di atas dengan lama akad 6 bulan dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah sebagai berikut. Rekening keuntungan tangguhan didebit senilai Rp150.000, kemudian keuntungan dikredit senilai Rp150.000. Amortisasi diperoleh dari total keuntungan tangguhan dibagi dengan jumlah periode amortisasi. Jadi 900.000 dibagi 6 bulan, hasilnya adalah Rp150.000. Nilai wajar aset non-cash lebih rendah dari nilai buku. Dalam kasus PT UHR di atas, misalkan pembayaran tahap pertama tanggal 12 Februari 2000 XA dilakukan dalam bentuk aset non-cash. Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha Budeswol.
Aset non-kas tersebut memiliki aset non-wajar senilai Rp33.500.000. Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku Rp34.100.000 atau harga perolehan Rp34.500.000 dan akumulasi penyusutan Rp400. Maka jurnalnya pada tanggal 2 Maret terjadi investasi musyarakah di debit senilai Rp33.500.000, akumulasi penyusutan Rp400.000, kerugian Rp600.000, dan aset non-kas kredit senilai Rp34.500.000. Selanjutnya ada pengakuan kerugian yang dibebankan kepada bank syariah. Misalkan pada bagi hasil panen kedua dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2000 XA bahwa Budesful mengalami kerugian karena terkena bencana alam banjir bandang yang mengenai gudang penyimpanan berasnya sebesar Rp1 juta. Sesuai dengan ketentuan musyarakah, kerugian yang diakui bank adalah sesuai dengan porsi bank. Perhitungan porsi tanggung jawab bank adalah sebagai berikut. Porsi tanggung jawab bank itu sama dengan investasi bank dibagi dengan total investasi musyarakah dikalikan 1 juta. Maka perinciannya Rp60 juta dibagi dengan Rp8 juta dikalikan Rp1 juta. Hasilnya adalah Rp750.000. Nah, dari pencatatan penghitungan di atas, maka selanjutnya penjurnalannya masuk kerugian musyarakah di debit senilai Rp750.000. Kemudian penyisihan kerugian investasi musyarakah kredit senilai Rp750.000. Dengan demikian, jurnal saat Budesful mengembalikan modal musyarakah pada waktu jatuh tempo adalah debit kas atau rekening nasabah senilai Rp59.250.000. Kemudian penyisihan kerugian investasi musyarakah kredit debit senilai Rp750.000 dan investasi musyarakah dikredit senilai Rp60 juta. Berikutnya ada pelunasan investasi musyarakah secara bertahap. Misalkan pada kasus Budesful di atas disepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan April hingga Agustus 2000 XA atau 5 bulan dengan jadwal dan relasi pengembalian sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di dalam tabel ya. Kemudian dengan rinciannya pengembalian pokok per bulan itu diperoleh total pembiayaan dibagi jumlah pelunasan. Hasilnya 60 juta dibagi 6 sama dengan 15 juta rupiah. Berikutnya ada pelunasan investasi musyarakah secara bertahap. Yang pertama, jurnal pembiayaan cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Maka jurnalnya 2 Juli, kas atau rekening nasabah debit senilai Rp15 juta. Kemudian investasi musyarakah kredit senilai Rp15 juta. Selanjutnya yang kedua ada jurnal pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati. Maka jurnalnya 2 Juli, piutang musyarakah jatuh tempo di debit senilai Rp15 juta, investasi musyarakah kredit Rp15 juta. Tanggal 12 Juli, kas atau rekening nasabah debit senilai Rp15 juta, piutang musyarakah jatuh tempo kredit senilai Rp15 juta. 2 Agustus, piutang musyarakah jatuh tempo debit Rp15 juta, investasi musyarakah kredit senilai Rp15 juta. Tanggal 12 Agustus, kas atau rekening nasabah debit Rp15 juta, piutang musyarakah jatuh tempo kredit senilai Rp15 juta. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.